Jadi untuk teman-teman yang punya saran, bisa silahkan berikan saya saran apakah perlu dipotong semua atau dibiarkan saja. Ini jadi tajuk mahkota nanti. Nah, kasihan dilepas. Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya membuat video di malam hari. Mudah-mudahan kualitas gambar bagus, sehingga teman-teman lebih enak menonton video yang saya buat kali ini di malam hari. Karena saya di siang hari ada beberapa kesibukan, jadi saya membuat video di malam hari. Mudah-mudahan teman-teman betah ya menonton video dari saya, dan saya akan mencoba berusaha membuat video dengan gambar yang lebih bagus lagi ya, karena ini di malam hari, otomatis untuk sinar agak sedikit kurang. Oke, di video kemarin saya mereview beberapa koleksi saya yang saya baru desain. Kali ini saya akan review beberapa bahan yang saya miliki dengan karakter yang meliuk-liuk, yang memiliki gerak ekstrim. Contohnya salah satu pohon yang saya desain yaitu bahan dari sancang, ukuran small ya, ukuran small. Saya beli pohon ini awalnya hanya di bagian akar dan di bagian batang saja. Kemudian saya konsep ulang lagi dengan mengganti karang. Nah, kemarin ada pertumbuhan yang lumayan tinggi, jadi saya potong. Nah, teman-teman bisa lihat nih bekas potongannya. Jadi saya juga sharing-sharing sama teman-teman yang main ke rumah saya. Jadi beberapa bahan yang saya miliki yang mungkin agak susah saya desain, saya sharingkan kepada teman-teman ya. Nah, ini hasil sharing saya, dan bisa dilihat teman-teman, masih proses yang panjang. Masih proses di pembuatan di percabangan. Untuk gerak batang, gerak akar sudah, menurut saya sudah lumayan bagus. Hanya menunggu penerus ya, penerus dari anak cabang. Jadi hanya membuat percabangan di bagian atas saja, hanya sedikit saja membuat mahkota, dan ditambah dengan sedikit percabangan karena bonsai ini berkonsep bunjin ya. Nah, ini bahan yang saya miliki yang pertama, dan kita akan cek atau ambil pohon yang berikutnya. Oke, kita akan ambil pohon berikutnya. Oke, lanjut teman-teman ke pohon yang kedua dengan konsep bunjin kembali. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian akar. Jadi ini sama ya pohonnya yang pertama. Jadi saya beli hanya di bagian geraknya saja, gerak batang saja. Kemudian untuk reposisi, penambahan karang, jadi saya konsep sendiri atau saya konsep lagi. Saya hanya melihat di gerak batang yang unik ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih pohonnya. Nah, kemarin juga banyak pertumbuhan yang saya wiring, namun seiring proses ada beberapa yang saya koreksi, dan hasilnya seperti ini setelah saya koreksi. Nah, ini kita lihat teman-teman. Nah, gerak agar lebih jelas ya. Nah, ini di bagian akar, akarnya masih perlu diproses kembali. Kemudian di gerak batang yang liukannya sangat ekstrim. Kemudian untuk cabang pertama di bagian bawah, cabang kedua, cabang yang ketiga di bagian belakang, kemudian ada cabang lagi ke belakang. Nah, ini agak sedikit untuk percabangan, kita sesuaikan saja, sesuaikan dengan gerak pohon ini. Dan untuk mahkota nanti saya tetapkan di sini ya untuk mahkotanya. Nah, ini nanti kita akan buat lagi yang cabang ya, cabang, dan banyak cabangnya seperti ini. Cabang pertama,
Nanti kita akan konsep lagi ya teman-teman. Nah, ini pohon yang saya miliki, pohon dengan ukuran small ya. Ini bisa kita gunakan untuk the max nanti. Mudah-mudahan pohonnya bagus hasilnya. Nanti kita akan bawa ke lomba-lomba bonsai ya, agar lebih bervariasi ya bonsai-bonsai yang akan saya konsep. Jadi tidak melulu hanya konsep tegak, saya juga membuat pohon-pohon dengan alur-alur yang ekstrim ya. Oke teman-teman, kita akan ambil pohon berikutnya ya, pohon yang ketiga. Oke teman-teman, untuk pohon yang ketiga ya. Nah, ini pohon yang ketiga yang memiliki gerak yang unik, yang meliuk dan menekuk dengan ekstrim ya. Nah, untuk pohon yang ketiga ini saya masih sedikit kebingungan ya. Jadi masih sedikit kebingungan dengan desainnya. Jadi kemarin saya sudah sharingkan kepada teman saya yang main ke sini. Saya juga akan sharing di video ini. Mudah-mudahan teman-teman juga akan memberikan saya masukan untuk pohon ini. Jadi kita awali dari bagian bawah ya. Nah, ini ada keringan. Jadi ini adalah akar ya. Awalnya ini adalah akar yang saya cari di alam, akar dari wahong gunung. Kemudian saya lakukan okulasi di bagian sini. Nah, ini pohon sudah setahun lebih ya. Ini okulasiannya, kemudian saya liukkan ke belakang, kemudian menuju ke depan. Jadi seperti ini konsepnya. Jadi teman saya menyarankan, jadi semua cabang di bagian atas ini kita buang saja. Kita buang hanya menggunakan satu saja, seperti bonsai bunjin yang sering saya lihat. Jadi untuk teman-teman semua yang mau memberikan saya saran, bisa diberi masukan. Jadi apakah kita perlu buang semua ini, tunas-tunasnya ini atau cabang-cabang ini? Ini kasihan ya, saya kasihan ya kalau dipotong sangat kasihan sekali. Nah, jadi ini masih saya biarkan tumbuh dulu, ngelos dulu, biar besar dulu, biar lebih kekar ya. Nah, ini pohonnya seperti ini kondisinya. Jadi untuk teman-teman yang punya saran, bisa silahkan berikan saya saran. Apakah perlu dipotong semua atau dibiarkan saja? Ini jadi tajuk mahkota nanti. Kita angkat ke atas. Ini sebagai cabang, ini sebagai cabang, ini sebagai cabang. Nah, ini yang bingung nih. Ini cabang yang ke bawah seperti ini. Kalau kita potong ini semua kita potong dan potong-potong, hanya menumbuhkan tajuk satu saja seperti konsep bunjin pada umumnya ya. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa diberi masukan ya. Oke. Ini pohon yang ketiga yang saya miliki, wacang. Kita akan ambil pohon berikutnya. Oke, pohon yang keempat ini sama ya, bahan dasar dari akar, namun ini akar waru yang saya cari di alam. Kemudian saya okulasi menggunakan waru dari jenis India. Nah, pohon yang ketiga dan keempat ini memiliki gerak yang hampir mirip ya. Jadi ujungnya atau ujung saya arahkan ke bawah, menukik ke bawah seperti ini. Ini mungkin agak susah melihatnya teman-teman karena daunnya masih besar-besar, masih belum saya pruning karena saya ingin mencari pembesaran dulu. Nah, ini sama kasusnya nih pohonnya. Mungkin yang ini nanti kita akan membuang semua cabang-cabang di bagian atas, hanya menumbuhkan di bagian ini saja. Nah, hanya menumbuhkan di bagian ini saja. Untuk di atas nanti akan saya buang. Nah, ini bahan dari akar waru, konsep bunjin kembali. Nanti akan lihat juga pertumbuhannya, nanti akan saya pruning. Saya lihat bagaimana geraknya, nanti kita akan bentuk lagi ya. Nah, ini pohon yang keempat ya, hampir mirip dengan pohon yang ketiga. Jadi teman-teman juga bisa memberi saran ya untuk saya. Jadi ini nanti saya buat untuk mahkota rencananya. Namun kayaknya harus
kita buang semua, hanya menumbuhkan di bagian ini saja. Untuk mahkota tajuk di sini hanya satu tajuk saja. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Nanti bisa dibantu untuk komennya atau bantu untuk memberikan saya memberikan saya masukan ya untuk pohon ini. Oke, kita lanjut lagi ke pohon yang ke berikutnya ya. Pohon-pohon dengan gerak unik. Nah, teman-teman, untuk pohon berikutnya, nah ini juga bahan dari akar wohong ya, yang saya okulasi menggunakan sancang. Nah, untuk pohon ini konsepnya sama ya, bunjin. Jadi kita putar dulu pohonnya. Nah, ini tampak belakang ya, tampak belakangnya. Nah, ini juga masih belum koreksi tunas ya, jadi belum sempat untuk mengkoreksi tunas-tunas yang tidak diperlukan, kita buang. Nah, ini tampak depan ya. Mungkin teman-teman agak susah ya melihat gerak dari pohonnya. Nah, seperti ini. Ini pohon yang kelima yang saya miliki. Ini juga setahun ya prosesnya. Jadi saya hanya mencari akar wahong gunung. Ternyata akar wahong gunung sangat bagus sekali ya jika kita konsep bergaya bunjin. Kemudian okulasinya, teman-teman bisa lihat nih. Nih, okulasinya sudah tidak kelihatan lagi. Nah, ini masih proses pembesaran di anak cabang di bagian ke ranting ya. Sudah mulai menuju ke kerapatan dari pohon ini. Nah, bahan sederhana ya. Jadi hanya dari bahan dasar akar. Jadi dipelihara dengan tekun, dipelihara dengan sungguh-sungguh, juga akan menghasilkan bonsai yang bagus ya. Walaupun dari bahan yang sederhana, hanya mencari di alam saja. Akar saya okulasi, kemudian hasilnya seperti ini, umur setahun ya, dan tetap dijaga kesuburannya dan tetap diproses seperti itu. Oke, ini bahan yang kelima ya yang saya miliki. Oke, sahabat bonsai, untuk bahan berikutnya ya. Ini ada bahan dari sancang yang programan menggunakan talang seperti ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, atau sudah menonton video yang saya awalnya dari awal ya, bagaimana cara memprogram sancang bergaya niagari. Jadi caranya menggunakan talang seperti ini untuk menumbuhkan akar. Jika sudah tumbuh akar, yang kecil-kecil kita gabung membentuk seperti batang. Kemudian saya liuk-liukkan atau saya arah-arahkan dari batang. Hasilnya masih seperti ini, dan ini belum saya koreksi, hanya saya biarkan tumbuh dulu, saya suburkan dulu. Jadi saya ganti media kemarin, kemudian saya pangkas dulu untuk sementara waktu. Nanti kita akan melakukan pengelosan kembali, pemilihan tunas dan pengelosan kembali ya, atau pengepresan nanti. Jadi kita lihat bagaimana titik tumbuh tunasnya. Jadi ini masih saya biarkan dulu. Ini pohon bergaya niagari. Saya juga bagaimana ya nanti hasilnya. Nah, ini pohon yang keenam ya. Ini yang baru saya proses ini. Yang baru saya proses. Nah, agak sedikit menurun ya, atau agak sedikit merunduk ke bawah ya dari percabangannya. Ini akarnya saya gabung, mudah-mudahan nanti membesar dengan cepat dan memiliki gerakan yang bagus ya. Jadi seperti itu saya mengkonsep pohon bergaya ekstrim ya. Biasanya bonsai bergaya bunjin, bonsai bergaya niagari atau exposed root. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini hanya itu saja, saya hanya mereview beberapa saja. Nanti di video berikutnya saya akan review kembali semua
bahan-bahan yang saya miliki atau semua bonsai yang saya proses sendiri. Jadi bonsai di sini semua saya proses sendiri ya. Jadi tidak menggunakan trainer. Jadi sambil belajar ya, sambil belajar mengkonsep pohon. Dan untuk mengurus pohon yang sebanyak ini, mungkin di atas rumah saya ini ada 100 lebih ya, 100 lebih bahan. Jadi sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi sampai kewalahan. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa lebih rutin lagi, lebih rajin lagi, sehingga pohon-pohon saya menjadi pohon-pohon yang bernilai nanti kedepannya. Oke, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.